Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adana wa fazana minal 'aidin wal faizin wa ja'alana wa iyyakum insyaallah minal muttaqin wal mukhlasin wal sabirin. Wajalana wa iyyakum insyaallah wa kullu amin wa antum bi khair. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man shallal ghadata fi jama'atin summa yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu'i syamsu wa yusalli rak'ataini wa kana hajatin wa umrah tamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ucapkan syukur kita dengan melafadzkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Ramadan dan Idul Fitri, Allah pertemukan kita kembali dalam taat kepadanya, duduk bersimpuh di hadapannya ketika Allah memanggil kita. Maka Rasul kabarkan kebaikan buat kita yang belum pernah berangkat haji atau kangen dengan haji. Man shallal ghadata, siapa yang awal aktivitas pertamanya sholat subuhnya dilakukan berjamaah, maka setelah itu dia duduk seperti kita sekarang, summa yusalli rak'ataini hatta tatlu'i syamsu, salat 2 rakaat setelah matahari terbit, maka yang belum haji mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Yang sudah haji pengen haji lagi, emang gak ada habis-habisnya pengen haji. Jadi Bapak Haji Mahfud mau ketemu teman-teman hajinya, itu artinya nggak ada puasnya kita berangkat haji. Maka Allah berikan ruang salat subuh berjamaah, duduk mengingat Allah. Allah berikan pahala manfaat seperti kita haji dan umrah sempurna dan sempurna. Maka sebelum kita mulai kajian kita meneruskan kitab Nasaihul Ibad di bab yang ke-8, yang insya Allah pagi hari ini kita selesaikan bab ini. Kalaulah sebelum-sebelumnya kita sudah membahas 5 makalah yang terkandung di dalam bab ke-8 yang sudah kita bahas terkait apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam makalahnya Imam Nawawi di bab ke-8 makalah pertama. Juga kita sudah bahas apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam makalah As-Saniyah, pesan yang kedua dari bab As-Sumani, bab yang ke-8. Juga kita sudah bahas terkait makalah As-Salisah, pesan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka pagi hari ini insyaallah kita selesaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan di dalam makalah Ar-Rabi'ahnya,
Pesan yang keempat yang ditulis oleh Imam Nawawi ditutup oleh apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada Al-Maqalah Al-Khamisah. Maka sempurna pagi hari ini insyaallah. Allah berikan kita kekuatan menyelesaikan bab 8 ini sehingga pertemuan awal bulan nanti kita sudah masuk kepada babut tusahiyu, bab yang ke-9. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan buat diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semakin mencintai ilmu, menjadi orang yang demen duduk di antara ilmu-ilmu, menjadi bagian yang ketika Rasul sampaikan idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lagi jalan-jalan, mau itu healing-healing, mau itu kerja, mau itu kemana aja, marartum biriyadil jannah, kamu ketemu dengan taman surganya Allah, farta'u, mampir, bersenang-senanglah, istirahatlah, ngopilah, ngasohlah, belonjorlah. Nggak usah takut kata mengaji, nggak usah. Belonjor baik, belonjor, ada kopi, minum kopi, ada susu, minum susu. Kalau nggak ada air putih nggak ada, air bening nggak ada, celam baik. Karena perintahnya bukan disuruh ngaji kita, farta'u, bersenang-senang, istirahat, ya. Agar apa? Kita semakin mencintai ilmu. Kalau kita sudah mencintai ilmu, insya Allah hidup kita pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Nyium bini pakai ilmu, ngambil duit laki pakai ilmu. Mayan nih di dalam kantong gope, mana laki kagak nanya lagi. Ya, itu kalau diambilnya benar pakai ilmu boleh. Ngambil duit laki di celananya boleh, tapi pakai ilmu. Ngambil duit laki di ATM-nya, ngintip kita, ya kan, ATM-nya, PIN-nya boleh, asal pakai ilmu. Maka dengan mencintai ilmu, Allah jadikan kehidupan kita lebih baik, lebih benar dengan pakai ilmu. Yang kedua, Al-Fatihah kita buat orang tua kita yang mungkin sekarang masih ada, syukur alhamdulillah Allah berikan kesempatan lebih panjang kumpul dengan anak cucu mantunya. Yang sudah nggak ada, kita doakan agar Allah berikan tempat terbaiknya, Allah berikan derajat tertinggi, sehingga Allah mudah-mudahan pertemukan kita nanti kelak di akhiratnya bertemu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ketiga buat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang peduli dengan Masjid Al-Mujahidin ini. Minhumullahi wa minhumus sabi, yang sudah meninggalkan kita, para pendahulu, orang-orang yang peduli dengan Masjid Al-Mujahidin ini, yang sudah enggak ada, Allah tempatkan di tempat yang paling tertinggi. Allahumma jama'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin, dan orang-orang soleh, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, Allah limpahkan rahmati alam kuburnya. Dan yang masih ada, penasehat kita, DKM kita, pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, dan jamaah semua, insya Allah yang sehat Allah semakin sehatkan badannya, yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah hapuskan dosanya, Allah angkat derajatnya, sehingga mudah-mudahan amal kita pagi hari ini menjamin kehidupan kita setelahnya,
mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila mana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa muallimina sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sampailah kita di halaman ke-55. Di tengah-tengah baris ke-14 dari atas. Ketemu? Ya, nemu kayaknya, soalnya udah ada yang senyum-senyum aja. Ya, apa karena emang udah nemu, apa emang gak kelihatan tulisannya kali. Yang megang kitab alhamdulillah, yang kagak boleh ke sampingnya. Enggak ada juga, udah kita jiping baik dah. Ya. Karena emang perintahnya bukan suruh ngaji, farta'u, suruh ngaso, suruh memberikan ketenangan, bikin kita nyaman, ya nggak usah pakai ditekuk kakinya. Emang udah ketahuan uratnya udah pada asem, ya belonjor orang apa-apa, nah, belonjor baik, yang pentingnya nyaman, farta'u. Maka disebutkan wal maqalah ar-rabi'ah, pesan yang keempat dari apa yang disampaikan Imam Nawawi di dalam bab yang ke-8. An Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, ketemu dari sahabat Rasulullah Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan, beliau menyebutkan annahu qala, beliau menegaskan bahwa alamatul arifin samaniyatu asya, tanda-tanda orang yang diberikan arif, ya, cahaya keilmuan, pengetahuan, dibukakan dari hal-hal yang membahayakan, diberikan pencerahan, diberikan bimbingan, arahan dari sesuatu yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak nyaman, ya. Maka disebutkan bahwa farasatul mu'minin, firasatnya seorang yang beriman itu adalah bagian dari ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu udah ada airnya itu. Udah dapat air apa belum? Iya. Kalau emang rasanya tenggorokan udah nelen-nelen ludah, buka. Itu namanya ilham, firasat yang Allah berikan bahwa tubuh kita butuh cairan. Kalau rasanya pengen nyender, itu berarti emang kolesterol lagi mau datang, berarti kita disuruh nyender, ya. Kalau emang rasanya lagi naik motor kayak pengen minggir, jangan dipaksa-paksain. Itu namanya farasah, firasat yang Allah berikan. Ada pertigaan, perempatan, nganan apa ngerek, perasaan lebih kuat ngerek ketimbang nganan, padahal kanan itu lebih baik. Tapi perasaan kita kerek kayaknya lebih nyaman, lebih bener, udah ngere aja, nggak usah nganan. Itu namanya farasah. Ada perasaan kok pengen ngelongok, si A berangkat ngelongok, boleh jadi mohon maaf lahir batin, dia memang lagi butuh doa, lagi butuh teman, lagi butuh arif, hal-hal yang bisa mencerahkan.
Ini artinya bahwa Allah berikan ciri-ciri kita terhadap bimbingan hidup kita, arif, sesuatu yang bisa kita manfaatkan itu dengan 8 hal. Yang pertama kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qalbuhu ma'al khaufi war raja. Qalbuhu ma'al khaufi war raja. Hatinya ini ya terpaut dengan yang namanya khauf dan roja. Hatinya tidak lepas dari yang namanya rasa takut, khauf, dengan roja, pengharapan. Khauf itu kita bisa baca liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Kemudian di akhir wa amanahum min ju', ya, bahwa ada rasa takut, lapar, khawatir, itu namanya khauf, ya. Ketakutan, kekhawatiran dari apa yang kita lakukan. Tapi di satu sisi juga ada yang namanya roja. Roja ini pengharapan. Hari ini Jumat ini hampir seluruh masjid kita dengarkan begitu banyak orang membangkitkan semangat kita mengingat Palestina. Bahkan handphone kita masuk dari mulai ajakan, dorongan, bahkan sampai ada ultimatum, awas janji kalau kagak, ya kan, biar orang ingat dengan Palestina. Hampir akhir-akhir hari ini kita diingatkan dengan perjuangan saudara kita yang sholat Jumat di atas seruntuhan puing-puing masjidnya. Kita alhamdulillah AC hidup, kipas hidup, nyender enak, duduk karpetnya tebal, ya kan. Tapi saudara kita boleh jadi, ya, maka doa kita tadi kita mengaminkan apa yang disampaikan Ustaz Hanan. Kita begitu mengaminkan apa yang beliau doakan, bukan hanya mendoakan saudara kita di Palestina, tapi bagaimana Ustaz Hanan mengajak kita untuk berdoa mereka yang menzalimi orang-orang saudara kita di Palestina. Ya, Allahumma zilzil jalahum, Allah goyangkan beliau, Allah hilangkan dari apa yang menjadi ketamakannya, untuk kemudian Allah singkirkan dari kehidupan orang-orang Palestina. Saudara kita yang berangkat berapa orang ke Jenewa, berapa orang kemudian berangkat ke Den Haag, ke Mahkamah Internasional dalam rangka mengusulkan apa yang terjadi terakhir dari mulai Oktober 2023 sampai saat ini 2025 April, ya, dengan 35 juta orang wafat sia-sia. Itu artinya bahwa kita ada rasa di situ, meskipun dunia mungkin bungkam, tapi kita mesti namanya beriman, ada roja di situ, ada pengharapan, ya. Kita masih berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada saudara kita di Palestina. Meskipun beberapa saudara kita bilang ini mahal terkait nasionalisme. Nasionalisme itu tumbuh pada negerinya sendiri, ya, mereka dengan nasionalismenya, kita dengan nasionalisme kita. Tapi ini bukan hanya soal nasionalisme, tapi ini juga bagian dari akidah kita, di mana Rasul itu berangkat Isra dari Hatim. Hatim itu Hijr Ismail, ya, kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu artinya ada kaitan akidah kita dari apa yang kita saksikan saudara kita di Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun lahir di Babilonia, ya, Irak sana, tapi kemudian berjuang dan menghabisi hidupnya itu di Palestina. Beberapa nabi-nabi, Musa misalnya, juga tumbuh besar di Palestina. Nabi Isa juga yang kemudian menjadi
bagian dari apa yang diyakini oleh umat Kristiani, juga hidup dan besar dan berjuang di Palestina. Dan sampai detik ini Palestina belum hilang dari dunia di hadapan kita. Itu artinya kita masih ada yang namanya roja, pengharapan. Dengan pengharapan itulah kita bisa menumbuhkan. Kalaulah saudara kita sholat di atas puing-puing bangunan masjid yang hancur, tapi masih sempat baca Al-Waqiah, masih sempat baca surat Al-Kahfi, maka anak-anak kita juga harus melihat, jangan handphone mulu, jangan HP mulu. Sekali-kali baca Al-Kahfi kalau Jumat sore, sekali-kali sebelum nungguin azan dan qomat baca Al-Waqiah, baca Ar-Rahman. Seperti saudara kita yang kemudian sebelum melakukan sholat 50 ayat mereka baca dalam rangka libtigha mardatillah, dijaga keimanannya. Karena survei di PBB itu menyebutkan bahwa orang-orang Palestina ditanya apa yang menjadi tujuan hidup dan cita-citanya. Dari semua orang 99% menyatakan husnul khotimah, mati dengan husnul khotimah. Ada yang jadi dokter tapi pengen mati dengan husnul khotimah, membantu orang lain. Ada yang jadi teknik elektro, bikin satu peralatan tapi ingin husnul khotimah, mati di negerinya sendiri. Maka ini mendorong kita, mengingatkan kita, anak-anak kita semakin tidak di rumah, di pondok pesantren, tidak di rumah, mungkin ngekos di luar kota, kuliah di luar kota. Mereka harus kembali kepada tujuannya, yaitu husnul khatimah, sehingga mudah-mudahan kita masih punya yang namanya roja, ya, harapan. Harapan inilah yang kemudian menjadi ciri-ciri, tanda-tanda Allah berikan keilmuan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana membedakan antara khauf dan roja? Seringkali kita ngaji nih salat subuh. Salat subuh kita, apakah kita khauf, takut kepada Allah dengan azabnya, atau kita memang berharap lebih dari salat subuh kita? Ini kira-kira kita yang mana nih? Takut sama Allah dengan azabnya masuk neraka kalau enggak sholat subuh, atau kita mengharapkan yang lain ketika kita sholat subuh? Kira-kira yang mana kira-kira? Dua-duanya. Emang kita kadang-kadang serakah bener. Asal suruh yang mana, maunya dua-duanya, ya kan? Iya. Maka Imam Nawawi menjembatani, kalaulah kita berangkat dari rumah, bangun kaget, kemudian merasa bahwa ini waktunya beribadah karena Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali beribadah. Maka berangkatnya kita, bangunnya kita mungkin karena kita mengingat Allah, takut kepadanya. Tapi begitu sampai kita di masjid, kan Allah juga memberikan kabar gembira. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, mau dia itu mau jalan-jalan, mau bisnis, mau ngobjek, mau ngelihat tanah, mau ngelihat janda dan seterusnya, ya kan? Man sholat subha, yang sholat subuhnya fi jama'atin, berjamaah, kana fi dhammillah, maka hidupnya itu dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau ngobjek, ya mau jebol mau kagak, kalau udah salat subuh rasanya rada tenangan dikit. Kenapa? Dijamin Allah. Kalaupun jebol, alhamdulillah. Tapi kalau nggak jebol, kita masih berhusnuzon kepada Allah. Jangan sampai jebol tapi kita masuk ke dalam sesuatu yang melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menjembatani, kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh
Katakan Imam Abdul Hasan As-Sazili, seorang pemimpin tarekat yang beliau, kita tahu orang tarekat biasanya itu konsisten ya. Salat subuh kita dengan Ustaz Hanan mungkin gak seperti salat subuh yang lain. Orang ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sebagian besar Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ini yang dosanya dikit. Ada yang Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, itu dosanya banyakan dikit. Ada yang sampai muncrat-muncrat Astagfirullah, Astagfirullah, sampai kedengaran ke belakang. Itu berarti dosanya banyak banget. Kebiasaan sholat Assalamualaikum istighfar, tapi kita sama Ustaz Hanan enggak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Ini berarti ada satu tarekat yang dijalankan. Maka menurut Imam Abdul Hasan As-Sazili, ketika kita menjalani konsisten ini, itu mendatangkan rasa khauf. Dengan sendirinya ya, ketakutan itu berubah menjadi roja, menjadi harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menyebutkan untuk merubah roja kepada khauf ini kepada roja, maka kita mesti melakukan aktivitas dengan ilmu. Anak bandel banget, bangor banget. Dalam terminologi agama nggak boleh dibilang bangor, nggak boleh dibilang bandel. Cukup kalau dia 7 tahun, suruh aja, ajarin baik sampai dia 10 tahun. Kalau 10 tahun baru tuh diingetin. Jadi kalau 7 tahun dibilang bangor, dibilang bandel, lentar gedenya jadi tukang begal. Dari kecil dibilang bangor, bandel, gedenya begal dia. Karena perkataan itu adalah doa, apalagi emak-emak. Mulutnya emak-emak enggak pakai disaring lagi, udah pasti makbul. Jurais misalnya, ketika emaknya manggil Jurais, ya, Jurais kagak nyaut. Kadang lagi sembahyang, Jurais 2 kali. Tanggung, udah mau salam. Begitu mau salam yang kedua, emaknya bejangit. Ya, la wala tamutunna illa al-liqa'ul mumisat. Jangan matiin itu Jurais sebelum ketemu perempuan nakal. Akhirnya kan ada orang yang kemudian kekenyangan, ya perutnya melendung, ditanya anak siapa? Jurais. Anak siapa? Jurais. Ya, itu artinya apa? Doa ibu, doa orang tua apalagi perempuan nggak pakai disaring, tetap diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk merubah dari khauf ke roja ini, kita kudu melakukan hidup kita dengan ilmu. Kita pengen tidur ngantuk banget, ya kan? Usahakan jangan sampai habis subuh langsung tidur. Bagaimana biar nggak tidur ngantuk banget? Ya, nyender-nyender di Masjid Jami'al Mujahidin. Sebab memang ketika kita ngantuk banget, baiknya ya kan setelah syuruk baru kita tidur. Jangan habis subuh langsung tidur. Ini merubah dari yang tadinya khauf, khawatir, takut kepada Allah, berubah menjadi roja, harapan. Ya emang kita banyak dosa, banyak salah, tapi wala aqwa 'alan naril jahimi. Kita kagak kuat kalau di neraka jahim. Maka datang kita ke masjid Jami'al Mujahidin ini, mungkin kita menggugurkan kewajiban kita, merasa kalau kita nggak ngerjain salah, dosa di hadapan Allah, azab Allah nungguin kita. Sebab tarkus shalah kufrun, meninggalkan salat adalah kekafiran.
Awalnya kita takut, kalau enggak sholat berarti kafir. Begitu kita masuk Masjid Al-Mujahidin, ya kan, orang enggak langsung masuk masjid, tapi nyamperin kotak, ya, tangan kere nenteng tas, nenteng sejadah, kanan masukin ke kotak. Kita emang enggak bawa duit misalnya, tapi begitu orang kemudian naruh tangannya di kotak, ya kan, kita ngangkat tangan, Allahumma ja'alhu mislu dzalik, ya Allah jadikan saya seperti dia. Sebab yang namanya kebersamaan, kehidupan kita tergantung bi'ah kita, di mana kita duduk. Kalau kita bersama tukang minyak wangi, maka baunya minyak wangi. Ada orang sedekah, kita berharap bukan lagi kita menggugurkan kewajiban, kita berharap seperti beliau, maka berubah khauf tadi, rasa takut akan azab Allah, itu berubah menjadi yang namanya roja, harapan. Kita khawatir, ya, rasa itu pasti ada. Palestina hilang dari muka bumi, digempur, dihajar, tapi bertahun-tahun, hampir 5 tahun ini Allah berikan kekuatan, ya, tetap aja mati mah banyak, orang mah nggak ada yang mingser. Ya, belakangan ada usulan direlokasi kemari, ya kan. Ya, mau taruh di mana? Taruh di Jonggol kali ya, ya kali mah gitu kan. Tapi Jonggol juga ada penuh, ya kan? Ini artinya bahwa sebagian menentang, sebagian kemudian mendorong. Tapi yang jelas survei membutuhkan bahwa orang-orang Palestina itu ingin husnul khotimah di negerinya sendiri, wafat di hadapan Allah membela bangsa, harkat martabat negerinya dan dirinya. Ini artinya bahwa Rasul mengingatkan, faman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Orang itu akan ada dalam keharaman ketika dia berada dalam kesyubhatan. Tapi faman istabro'a, orang membebaskan dirinya dari yang namanya syubhat, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi, maka dia membebaskan dirinya, harga dirinya dan harga diri agamanya. Ada air di depan kita, ya kan, airnya mungkin beda-beda, cuman yang atuh, ya kan, 5%, ya kan, masuk, ya kan, ke satu gerakan yang kemudian jelas-jelas membunuh saudara kita. Tapi ada satu air yang gak ada kaitannya, maka pilih yang mana kira-kira? Pilih yang gak ada kaitannya. Itu artinya kita melakukan dengan ilmu, ya. Nyusu di warung sama nyusu di masjid, kira-kira bagusan mana? Di masjid kali ya. Maka saya sejak ngaji di sini kagak pernah nyusu di tempat lain kecuali di Masjid Al-Mujahidin. Ini udah pasti yang ngasih susu, yang ngasih gula, yang ngasih gas, yang nyuci piring, semuanya itu pasti mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun boleh jadi ada yang nyari cuan, ya kan. Dia punya ngomong sama orang, ya kan, di Masjid Jami Al-Mujahidin, kalau subuh pagi hari Sabtu bikin susu. Ya, Bapak mau nyumbang susu, ya kan, boleh dah 10, ya kan, dicari susu dengan yang sama, kualitas yang sama, tapi murahan dikit. Itu nyari cuan. Tapi pastinya mayoritas yang ada di sini bukan nyari cuan, tapi nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal makan di warteg, wailah, terima kasihnya sampai 10 kali. Makasih ya Mbak, makasih ya Mbak. Baru dikasih piring doang udah makasih, dikasih air putih makasih. Di rumah bininya bikin opor ayam, ya kan, bikin rendang, boro-boro terima kasih. Kagak pernah kita ngucapin terima kasih sama bini kita, padahal apa baik ada. Ya, ini timbang teh pahit doang, kagak manis, udah ngeres banget, ngeres.
ya kan, pakai makasih ya mbak, berkali-kali kita terima kasih yang di rumah, jelas-jelas kagak tidur, jelas-jelas tangannya kebeler, jelas-jelas lidahnya melepuh, nyobain enak apa kagak, kita kagak ngucapin terima kasih. Ini artinya bahwa harus pakai ilmu. Ada di mana? Di Masjid Al-Mujahidin. Satu, ya. Yang kedua, ya kan, walisanuhu ma'al hamdi wassana. Lisannya itu paling bawah yang tulisannya hitam. Itu ma'al hamdi wassana. Lidahnya enggak pernah lepas dari hamdan. Apa itu? Kalau namanya tahmid, ya bacaannya alhamdulillah. Namanya tasbih, bacaannya subhanallah. Kalau kita mulai acara, biasanya MC ngomong, mari kita buka dengan membaca, ya kan, lafaz basmalah. Berarti bacaannya bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka hamdan di sini adalah kalimat tahmid, pujian. Sana, ya, sana ini adalah juga bagian apresiasi. Ya. Jadi bukan cuman dilakukan alhamdulillah, tapi ada terusannya. Ya, mudah-mudahan yang bikin, ya kan, panjang umur. Ya, kalau belum kawin, mudah-mudahan ya, cepat kawin, dapat jodoh, kan begitu. Jadi hamdan itu harus digandeng dengan sana. Puji-pujian harus digandeng dengan sesuatu yang membuktikan pujian itu, sehingga Allah berikan kita yang namanya arifin. Kemudian wa ainahum al haya wal buka. Air mata itu dia mendatangkan rasa malu dan kesedihan. Jadi kalau mata kita ini mendatangkan rasa malu dan rasa sedih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul sampaikan ainani, dua mata la yamassun nar, tidak disentuh api neraka. Yang pertama, ya kenapa? Ainun bakat min khasyatillah. Dia dua mata ini dia nangis keluar air mata karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa iradatuhu ma'atarki warido. Kemauannya, keinginannya itu atas ridho Allah. Tarki warido. Dia nyampe enggak apa-apa, nyampe alhamdulillah. Enggak nyampe ridho, nyampe juga insya Allah tambah ridho. Maka kalau benar nyampe, alhamdulillahilladzi tatimmu ala binikmatihis shalihat. Tapi kalau enggak nyampe, alhamdulillah ala kulli hal, atas semua pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ad-dunya wa talabur ridha maulahu. Kita ada di dunia ini, ya, tidak lain dan tak bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terusin dikit yang terakhir. Pesan terakhir itu yang kelima, disebutkan dari siapa? An Ali radhiyallahu anhu. Tuh 2 3 4 5 6 7 8, baris ke-8 dari bawah. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa la khaira fi salatin la khusu'a fiha. Tidak ada kebaikan dalam salat kecuali salat kita yang khusyuk. Bagaimana cara salat yang khusyuk? Nabi mengajarkan, sholli anta ya fa innaka salatun muwadda. Salat kita itu seperti salat terakhir kita. Yang kedua kata Nabi, innama ataqabbalus shalah liman tawaddu'a li azamati. Diterima salat kita kalau kita meletakkan status sosial kita, RT, RW, ya kan? Itu kalau udah masuk pintu masjid, nggak ada RT, nggak ada RW.
RT masuk masjid buka sendal, RW masuk masjid lah buka sendal, lurah masuk masjid lah buka sendal, camat masuk masjid lah buka sendal, nggak ada tuh nenteng-nenteng sendal. Udah selesai sampai situ, mau sepatu mau sendal, ada sendal sepatu masuk masjid kan kagak. Itu artinya bahwa diterima sholat kita itu bocorannya liman tawadhu ali azamati, ketika dia berhasil meletakkan status sosialnya di antara orang lain. Dia mau camat, dia mau siapa, nggak ada urusan. Masuk masjid kita sama, pala nunduk adanya di bawah, pantat adanya di atas, ya kan? Kemudian la khaira fi shaumin, puasa enggak ada manfaatnya ilam tinai fihi, kecuali ya kan kita tidak lalai. Artinya memang puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wala khaira fi qiraah la tadabbura fiha. Enggak ada manfaatnya kita baca Quran kalau kita enggak berhenti sejenak memikirkan tadaburnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu artinya Allah nanya kita. Wa ma adraka, tahu enggak? Kalau kita ditanya nyaut apa kagak? Nyaut, jangan diem baik. Ya. Emaknya nanya, babalo. Ya. Anak kita kan ngomong, Mbak, panggil mama no. Emang iya, mama beberekan aja. Sebelum babanya nyaut, itu emaknya berhenti nggak? Ya kan, manggil terus, beberekan terus. Ini Allah nanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita ditanya, tahukah enggak? Harusnya kita nyaut. Kalau tahu berarti bala, iya ya Allah. Kalau enggak tahu ya kan belum ya Allah. Ya, kita kudunya yang namanya tabawul, ya kan. Wala khaira fi ilmin illa wara, tidak ada manfaat ilmu kecuali menjaga kita. Susu halal apa haram ini? Halal ya. Kalau ada yang di sini berarti halal. Apalagi katanya nyusu tadi, ya berarti disuruh nyusu kita. Tapi kalau susu begini tiba-tiba ada di kantor, halal apa haram? Susu tetap halal, cuman cara minumnya jadi haram. Subhat, kenapa? Punya siapa kita nggak tahu. Apalagi sebelahnya ada gorengan, kagak ada orang. Kata kita rezeki anak soleh ini mah begitu. Kita cobain, padahal yang bikin susu sama yang beli gorengan perutnya sakit, ke kamar mandi setengah jam nggak keluar. Begitu keluar gorengan habis juga. Ya, berarti yang makan mohon maaf kalau dia tahu kudunya tuh kamar mandi diketok. Ngapain sakit perut, gorengan gue makan ya, habisin. Nah itu berarti halal. Ini punya siapa ya? Rezeki anak soleh ini berubah menjadi syubhat bahkan haram. Artinya dengan ilmu ngejaga kita, ya kan? Wala khaira fi mal, tidak ada manfaat harta kecuali fihi sakhawah, ada kemurahan buat kita. Ya, nolongin orang, ya sedekah yang baik buat anak bini kita. Ya pagi-pagi dibeliin sarapan kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan pakai dipaksain. Terakhir, wala khaira fi ni'matin wala baqa wala khaira fi du'ain illa ikhlas. Tidak ada kebaikan ya dari doa ya kan kecuali kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita kudu pakai perasaan. Ikhlas tuh pakai perasaan. Suatu waktu ada orang doa di depan makam Rasul. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma, ya Allah Tuhan kami, ya kan? Fa'ana abduka, saya ini hambamu.
Wa hada habibuka, ini yang lagi rebahan di kuburnya itu kekasihmu. Wa baini wa habibuka aduwuka, antara saya dengan kekasihmu ada setan. Fa in lam taghfirli, kalau kamu tidak memaafkan mengampuni aku, ya kan, hazina habibuka, maka kekasihmu bakal sedih. Wa halaka abduka, hambamu akan hancur. Wa faza aduuka, maka setan musuhmu itu bakal menang. Ini kan doa tapi ngancem. Ini doa bukannya doa, ngancem dia. Dari doanya kita lihat, Allahumma ya Allah, ana abduka, saya hambamu. Ini habibuka, ini kekasihmu. Antara saya dengan kekasihmu, aduuka, setan itu adalah musuhmu. Fa illam taghfirli, kalau kau tidak memaafkan aku, maka hazina habibuka, kekasihmu bakal sedih. Wa halaka abduka, hambamu akan hancur. Wa faza aduuka, maka musuhmu akan menang. Fa in taghfirli, kalau kamu mengampuni saya, fariha habubuka, maka kekasihmu akan senang. Wa faza abduka, hambamu akan menang. Wa halaka aduuka, musuhmu akan hancur. Ini kan doa tapi ngancem. Kalau saya ini hambamu, harusnya kamu ampuni saya ya Allah. Nih yang dengar ini bingung, namanya Utsman bin Affan sama Utsman bin Yahya. Ini ngelihat orang lagi doa begini, orang doa apa ngancem ya? Loh ini ngancem, saya hambamu, ampuni saya. Kalau kamu nggak ngampunin saya, ini kekasihmu bakal sedih, musuhmu menang. Kalau kamu nggak ngampunin saya, tapi kalau kamu ngampunin saya, fariha, ya kekasihmu bakal seneng. Hambamu menang, musuhmu kalah. Itu dipikirin sama berdua sampai dua-duanya mimpi. Ternyata mimpinya ketemu Rasul. Apa kata Rasul? Ya kan, faqad ghufira lahu. Orang tadi yang doa di depan Rasul sambil ngancem-ngancem, itu sudah diampuni Allah dosanya. Kenapa? Doanya pakai perasaan. Ini kadang kita asal amin baik. Allahumma ighfir lahu amin, Allahumma ighfir laha amin, Allahumma ighfir lahum amin. Lah semuanya itu. Padahal yang mati orang wadon. Orang wadon mah enggak Allahumma ighfir lahu, enggak Allahumma ighfir lahum, tapi Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahu amin. Lah yang mati siapa? Kalau yang mati lanang baru Allah maghfir lahu. Kalau yang mati wadon berarti Allah maghfir lah. Yang mati orang lanang Allah maghfir lahu. Ini semuanya di bawah Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha, Allah maghfir lahum. Lah kasihan malaikat yang nyatetnya, ini siapa yang didoain sih? Karena apa? Doanya nggak pakai perasaan. Maka yang disebut dengan Imam Nawawi, la khaira fi doain ilal ikhlas, doa itu gak ada manfaatnya kecuali dengan keikhlasan. Maksudnya dengan pemahaman dan perasaan. Maka doa enggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Betawi boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura juga boleh. Yang penting kita ikhlas doanya dan pakai perasaan. Ya, ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Insya Allah pertemuan mendatang kita masuk kepada bab ke-9. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehingga Allah jadikan kita ahlul ilmu, orang-orang yang berilmu, dan dengan keilmuan itu mendatangkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah wa ziyarati qabri rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-kubra wa Aisyah ar-ridha wa man ma'hum bil baqi wal ma'la ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqamah wa sabbitna bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.